Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Lamalani. Saya dari kelas pendidikan kimia A. Saya akan membawa materi tentang antibiotik. Pertama-tama saya akan memperkenalkan apa dulu bioteknologi itu. Bioteknologi merupakan suatu kajian yang berhubungan dengan penggunaan organisme hidup atau produknya dalam proses industri berskala besar. Bioteknologi mikroorganisme adalah aspek bioteknologi industri yang berhubungan dengan proses yang melibatkan mikroorganisme. Kemudian ada antibiotik. Nah, antibiotik merupakan senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan dapat menghambat atau membunuh organisme lain. Perkembangan antibiotika sebagai zat untuk pengobatan penyakit infeksi lebih banyak mempengaruhi penggunaan obat dibandingkan dengan perkembangan antibiotik itu sendiri. Sejarah dan perkembangan antibiotik. Antibiotik pertama kali diperkenalkan untuk pengobatan pada manusia pada tahun 1940. Sepanjang 6 tahun belakangan, antibiotik banyak digunakan dan disalahgunakan. Istilah antibiotik pertama kali dicetuskan oleh Fleming pada tahun 1889 dan semula berarti antagonisme antar makhluk hidup. Weizmann juga orang pertama yang memperkenalkan terminologi antibiotik. Sejak saat itu, antibiotik banyak digunakan klinis untuk menangani penyakit infeksi. Penggolongan antibiotik ada 3, yaitu yang pertama, senyawa beta-laktam dan penghambat sintesis dinding sel lainnya. Yang kedua, chloramphenicol, tetrasiklin, makrolida, clindamycin, dan streptogramin. Yang ketiga yaitu minoglikosida. Kemudian ada mekanisme kerja antibiotik. Yang pertama, menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri. Yang kedua, memodifikasi atau menghambat sintesis protein. Yang ketiga, mengubah permeabilitas membran sel dan memiliki efek behavioristik dengan cara menghilangkan permeabilitas. Yang keempat, menghambat sintesa folat. Yang kelima, yaitu mengganggu sintesis DNA. Prinsip penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik yang rasional didasarkan pada pemahaman dari banyak aspek infeksi, faktor yang berhubungan dengan pemahaman tubuh pasien, identitas dan virulensi dan kepekaan mikroorganisme, farmakinetika dan farmakodinamika, dan antibiotik perlu diperhatikan. Pada fasilitas pelayanan kesehatan, antibiotik digunakan pada keadaan berikut. Yang pertama, terapi empiris. Yang kedua, terapi definitif. Yang ketiga, terapi profilaktis. Kemudian ada resistensi antibiotik. Resistensi adalah kemampuan bakteri untuk menetralisir dan melemahkan daya kerja antibiotik. WHO mendefinisikan resistensi antimikroba sebagai resistensi mikroorganisme terhadap obat antimikroba yang pernah mampu mengobati infeksi oleh mikroorganisme tersebut. Seorang tidak dapat menjadi resistensi terhadap antibiotik. Resistensi terjadi pada mikroba, bukan pada orang atau organisme lain yang terinfeksi mikroba. Baik, materi kedua yang akan saya bawa yaitu mikroorganisme dalam pengelolaan makanan. Mikroorganisme yang digunakan untuk proses pengelolaan makanan bisa berasal dari bakteri maupun fungi. Bioteknologi tradisional berbasis fermentasi. Pengambilan makanan dengan fermentasi terjadi karena adanya pembentukan metabolit penghambat seperti etanol, asam organik, dan bakteriosin. Selain untuk mengawetkan makanan, fermentasi juga menjadikan perubahan aroma, tekstur, dan rasa pada makanan. Jika ditinjau dari segi kesehatan, produk fermentasi mampu meningkatkan daya cerna dan kualitas nutrisi makanan, meningkatkan nilai gizi makanan, meningkatkan keamanan makanan melalui penghambatan patogen. Peran positif mikroba dalam makanan. Yang pertama adalah sayur yang terfermentasi, kedua yogurt, yang ketiga tape, yang keempat keju, yang kelima sayur asin.
Peran negatif mikroba dalam makanan yaitu 1. Infeksi makanan. Infeksi makanan terjadi karena memakan makanan yang mengandung organisme yang mampu sembuh atau berproliferasi di dalam usus yang menimbulkan penyakit. Yang kedua, Clostridium perfringens. Organisme ini memproduksi berbagai ragam eksotoksin, membentuk spora apabila berada dalam usus, dan hanya pada waktu pembentukan endospora dalam usus itulah toksis peracunan makanan diproduksi. Yang ketiga, Vibrio paraheamolysticus. Kerang-kerangan merupakan sumber infeksi saluran pencernaan jika dimasak mentah atau sedikit dimasak. Kemudian yang keempat ada peracunan makanan. Peracunan makanan tidak disebabkan oleh menelan organisme hidup, melainkan dengan kemasukan toksin atau substansi beracun yang beracun disekretasikan ke dalam makanan. Terima kasih, itulah pemaparan materi saya. Jika ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.